Bus adalah transportasi darat yang paling difavoritkan oleh masyarakat Indonesia dan dunia setelah kereta api. Bus adalah opsi murah jika ingin mencari kendaraan yang bisa memuat banyak orang, tapi jauh lebih kompak, lebih murah, dan jauh lebih fleksibel dibanding dengan kereta api. Biaya operasional yang murah, harganya juga tidak semahal kereta api, dan teknologi yang lebih sederhana membuat hampir semua orang bisa memiliki dan membeli bus, baik untuk kepentingan pribadi, organisasi, perusahaan, maupun untuk transportasi umum. Di Indonesia sendiri, bus adalah opsi yang paling terjangkau untuk kebutuhan transportasi masyarakat, baik dalam kota maupun luar kota. Bus adalah opsi murah jika dirasa kereta api terlalu mahal. Di video ini saya mau bahas soal bus lintas Sumatera yang dimana menurut saya sangat menarik dan unik untuk dibahas. Kenapa bus lintas Sumatera dibilang menarik untuk dibahas? Ya, lihat saja bus-busnya. Bertameng, bawa barang di atas atap, dan rute-rute mereka juga jauh-jauh. Jadi itulah kenapa bus lintas Sumatera yang menurut saya unik. Jadi itulah mengapa saya ingin membahas di video ini. Lalu, mengapa bus Sumatera banyak yang menggunakan tameng di depan kaca bus? Alasannya adalah untuk melindungi supir dari para atlet lempar batu. Iya, jalur lintas Sumatera terkenal dengan aksi kriminalnya yang cukup tinggi. Mulai dari pungli, bajing loncat, pencurian, dan tentu juga aksi pelemparan batu. Lantas, kenapa ini semua marak terjadi? Jadi, Pulau Sumatera adalah pulau yang dilihat dari luas lebih besar dibanding dengan Pulau Jawa, tetapi kepadatan penduduknya lebih sedikit dibanding dengan Pulau Jawa. Ya, kalau kalian lihat di Google Map dengan tampilan satelit, memang faktanya seperti itu. Dan iya, tanah-tanah di Sumatera kebanyakan ditanam sawit dan minim pemukiman. Nah, ini nih yang membuat sasaran empuk bagi para kriminal-kriminal untuk melakukan aksinya, terutama di malam hari. Jalanan yang gelap, minim penerangan, sepi, tetapi dengan jumlah kendaraan yang melintas cukup banyak, maka iya, poin-poin tadi menjadi hal ideal untuk melakukan tindak kriminal mereka. Tentu termasuk bus juga. Bus tentu tidak luput dari ancaman kriminal ini. Walaupun tidak membawa logistik atau barang yang bernilai layaknya truk, bus adalah sasaran empuk untuk aksi pelemparan batu. Kenapa sih para oknum ini suka sekali melempar batu ke bus? Jadi, menurut para pelaku, supir, penegak hukum, dan pengusaha bus, para oknum pelempar batu ini pada dulunya melempar batu ke bus sebagai aksi perampokan. Kemudian, alasan lain adalah aksi kesal kendaraan lain, terutama kendaraan roda 2, yang menganggap kendaraan bus adalah kendaraan yang ugal-ugalan. Ya, memang sih, ada juga bus yang bisa dibilang ugal-ugalan, terutama pada saat menyalip truk yang berjalan lambat. Kenapa ini sering terjadi? Jadi, jalan-jalan yang di Sumatera kebanyakan masih jalan non-tol dan hanya memiliki jalur searah tunggal alias satu arah berlawanan satu. Dan kendaraan yang berada di jalan itu tentu bercampur dengan roda 2, roda 4, roda 6, roda 8, dan roda 12. Dan yang paling kecil sudah pasti kendaraan roda 2 alias motor. Nah, emang masalahnya di mana? Masalahnya adalah ketika resiko kecelakaan terhadap kendaraan roda 2 alias motor jauh lebih beresiko karena harus berbagi dengan kendaraan yang jumlah rodanya lebih banyak dan ukurannya jauh lebih besar, terutama jika berhadapan dengan bus dan truk. Motor rentan kena kecelakaan terhadap truk dan bus karena ukuran mereka lebih besar dan mempunyai blind spot yang lebih banyak. Nah, ini yang menjadi momok menakutkan bagi para kendaraan motor, terutama pada saat bus menyalip kendaraan yang jauh lebih lambat yang biasanya sih truk. Bus pun merasa kagok jika harus menyesuaikan dengan kendaraan motor. Jadi ya, disinilah konflik terjadi. Karena motor harus mengalah kepada bus, maka emosi terhadap bus pun memuncak dan ya, terjadilah aksi pelemparan batu. Kemudian ada juga karena iseng. Nah, ini dia alasan yang memang benarnya ada tapi tidak masuk akal. Pelemparan batu ke bus sudah menjadi sebuah hiburan tersendiri bagi para oknum. Yap, inilah yang paling konyol. Jadi para oknum ini menganggap bahwa pelemparan batu bus adalah sebuah hiburan yang menantang adrenalin mereka.
Biasanya sih sambil mabuk-mabukan gitu. Ada juga bocil-bocil yang memang iseng-iseng aja. Jadi ya itulah kenapa bus Sumatera banyak yang menggunakan tameng. Ya untuk melindungi supir dan penumpang juga. Jadi kita nggak bisa jadikan aksi pelemparan batu sebagai justifikasi pembenaran apapun alasannya. Walaupun supir ugal-ugalan karena di dalam bus terdapat penumpang yang tidak bersalah. Karena bus membawa penumpang yang lebih banyak dibanding dengan mobil. Bayangkan jika bus itu kecelakaan, maka korbannya akan jauh lebih banyak dan kemungkinan selamatnya mungkin akan tipis apalagi kalau masuk jurang. Jika Anda ingin melaporkan supir bus yang ugal-ugalan, tinggal kontak saja perusahaan terkait, nomor bodinya apa, busnya apa, atau bisa lapor ke pihak yang berwajib juga. Justifikasi sendiri alias main hukum sendiri hanya akan membuat situasi lebih parah. Karena yang jadi tersangka bukan yang melakukan supir bus ugal-ugalan, melainkan si pelempar batu. Jadi ya, laporkan saja ke perusahaan terkait atau pihak berwajib. Itu jauh lebih aman. Jika kedua hal tersebut tidak mempan, maka ya solusinya adalah viralkan. Oke, kembali ke pembahasan utama. Terus kenapa bus lintas Sumatera bawa paket yang banyak banget segudung sampai ditaruh di atas atap? Ya jadi gini, orang Sumatera banyak yang merantau ke Pulau Jawa untuk mengadu nasib di ibu kota. Tentu mereka tidak cukup hanya untuk membawa badannya saja, tetapi tentu juga membawa barang yang diperlukan untuk hidup di perantauan, agar tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan tentu transportasi yang bisa diandalkan itu ya apalagi selain bus. Kenapa tidak kereta api? Kenapa tidak pesawat terbang? Kalau kereta api sayangnya untuk di Indonesia tidak semua jalur Sumatera terhubung dengan kereta api. Bisa dilihat di jalur kereta api di Pulau Sumatera semuanya seakan-akan terpisah. Jadi ya kereta api bukanlah hal ideal atau bukan opsi pilihan untuk merantau ke ibu kota sambil membawa paket yang banyak banget. Lantas kenapa tidak dengan pesawat terbang? Ya kalau pesawat terbang itu pasti mahal dan tidak bisa membawa barang yang banyak. Jikalaupun bisa, maka harus membayar ekstra yang harganya udah pasti mahal banget. Jadi itulah bus menjadi transportasi ideal untuk perantau ke ibu kota. Dan juga pada saat itu, bus-bus di Indonesia tidak sebesar dan seluas sekarang. Bus pada saat itu hanyalah sebuah truk yang dijadikan bus. Sama seperti oplet, truk dahulu dijadikan angkutan yang bisa membawa penumpang. Salah satunya adalah Chevrolet C50 yang merupakan basisnya truk, kemudian dirubah menjadi bus. Seiring dengan perkembangan zaman dan hadirnya bus yang benar-benar bus, para angkutan lintas Sumatera ini pun meningkatkan armadanya menjadi armada yang layak untuk mengangkut penumpang. Tetapi tentu ukurannya belum sebesar bus zaman sekarang. Jadi ya, tradisi membawa paket di atas atap masih jadi tradisi dalam perjalanan lintas Sumatera. Tentu ini juga menjadi pendapatan tambahan bagi perusahaan dikala jumlah penumpang sepi. Maka paketan adalah solusi untuk menutupi biaya operasional. Saking menguntungkannya angkutan paketan ini, sampai ada yang rela menelantarkan penumpang demi angkut dan bongkar muat paketan. 3,5 jam loh bang. Kirain abang nggak saya lihat jamnya berapa jam kita berhenti. Jam lebih di sini. Pakai karung nah. Kalau pakai karung kan dilempar ke atas gampang. Ini satu-satu loh. Lah enak banget ngomong sama-sama paham pak. Hanya untuk memasarkan durian. Berapa dibayar? Masih kita dibilangnya resek coba. Kita dituntut mengerti. Terus pengertian LS apa sama kita? Nah, yang terakhir, kenapa bus lintas Sumatera punya trayek yang jauh banget? Ya minimal mungkin nyaris 1000 km sih. Ya jawabannya karena penumpang mayoritas adalah perantauan. Orang Sumatera banyak yang merantau ke Jakarta untuk mencari nafkah dan mengadu nasib menjadi orang yang sukses di masa depan. Gejolak urbanisasi dan kota Jakarta yang menjadikan kota metropolitan terbesar di Indonesia, di mana di kota itu semua aktivitas manusia, baik bisnis, perdagangan, ekonomi, dan politik, semua bersatu di kota yang sama. Jelas, dengan mengadu hidup di kota metropolitan, maka kemungkinan nasib mereka akan berubah lebih baik. Atau emang iya ya? Atau harapan mereka untuk memperbaiki kesejahteraan dan ekonomi. Namun bak padi ditanam tumbuh ilalang, nyatanya Jakarta tak seindah harapan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, DKI Jakarta termasuk provinsi dengan persentase rumah tangga yang menempati layak huni kurang dari 50%. Dan juga era transmigrasi yang digalakkan di era Orde Baru membuat orang-orang, terutama orang-orang Jawa, bermigrasi ke pulau-pulau lain, terutama untuk video ini ke Pulau Sumatera. Jadi nggak heran Anda akan bertemu orang Jawa dimanapun itu walaupun di luar Pulau Jawa. Dan ya, mereka pasti punya kerabat di Pulau Jawa walaupun mereka tinggal di luar Jawa. Nah, disinilah kenapa bus-bus Sumatera mempunyai trayek-trayek yang jauh banget. Salah satu bus di Indonesia dengan rute paling panjang adalah bus ALS rute Medan Jember yang jaraknya 2.830 km dan ditempuh dalam waktu 4 hari. Bahkan bisa lebih tergantung dari ada atau tidaknya penumpang di sepanjang rute tersebut atau kalau ada paketan yang mau dibawa. Oh iya, ada yang terlewat tentang kenapa bus Sumatera selalu kotor. Ya, jawabannya karena kondisi jalanan di Sumatera itu tidak terlalu baik jika dibandingkan dengan Pulau Jawa. Di Sumatera, jalan tol tidak semasif di Jawa, dan jalanan di Sumatera itu kebanyakan berpasir. Jadi ya, bus-bus mereka pasti akan selalu kotor. Dan tentu karena bus mereka perjalanannya jauh, jadi jika berhenti hanya untuk cuci bus akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi ya, itulah tentang bus lintas Sumatera yang menarik dan unik untuk dibahas. Gimana nih menurut kalian? Apa pengalaman kalian naik bus lintas Sumatera? Komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like, share, subrek channel ini, dan jangan lupa follow IG gua Asurya Firdaus. Sekian dan terima gaji. P.